Mata ja'alaka fid dhahir, ketika Allah menjadikan kamu di dalam lahiriamu mumtathilan li amri, kamu bisa melaksanakan perintah-perintahnya. Wa razaqaka, dan memberikan rezeki kepada kamu fil batini, secara batin, istislaman li qahrihi, untuk bisa menerima pemaksaannya. Faqad a'zamal minnata 'alaika, berarti Allah memberikan nikmat yang paling agung kepada kamu. Jadi kegiatan kita secara fisik itu membuktikan bahwa kita sudah menjalankan syariat Allah. Maka orang ibadah itu kalau dilihat secara lahir, dilihat tampilannya, itu berarti ibadahnya baru tingkat ibadah syariat. Seperti kita begini ini, ngaji, sholat jamaah, kemudian hal-hal lain yang kita lakukan, itu berarti kita sudah berupaya memenuhi tugas syar'i kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Karena memang tugasnya muslim itu ya menjalankan syariat Allah. Nah, kalau ada orang dikasih Allah kesempatan dan kemampuan melaksanakan tugas-tugas lahiriah, itu artinya Allah memberikan kita anugerah berupa kemampuan menjalankan syariat. Wa mata razaqaka fil batin, ketika Allah memberikan kepada kamu dalam urusan batinmu, urusan hatimu, memberikan apa? Istislaman, menerima, pasrah, rela, liqahrihi, terhadap pemaksaan Allah, fa'adzamal minnata 'alaika, berarti Allah memberikan kenikmatan kepada kamu yang paling berharga, yang paling agung. Dan ini nikmat itu menurut Syekh Ibnu Athaillah ada dua, ya. Yang kita kadang-kadang melihat nikmat itu di luar ekspektasi yang diberikan oleh para sufi. Jadi yang kedua itu, kalau ada orang dikasih Allah hatinya gampang menerima paksaan Allah. Paksaan Allah itu sesuatu yang kita tidak senang tapi kita harus menerima. Dan nerimanya itu rela, istislaman, ridho. Dalam banyak hal, kita sering punya pengalaman pada umumnya ketika mendapatkan sesuatu yang kita tidak cocok. Punya keinginan macam-macam. Kemudian ternyata yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan kita. Bahkan kadang-kadang malah membuat kita sedih. Itu banyak orang ketika menerima itu dalam kondisi terpaksa. Sehingga jawabannya, ya bagaimana lagi? Memang Allah membuat begini. Tapi mengucapkan seperti itu tidak dilandasi dengan perasaan yang ridho. Nah, kalau orang ridho, istislam, pasrah kepada pemaksaan Allah, itu dalam kondisi dicoba dalam bentuk apapun, itu segera menyadari bahwa itu adalah kebijakan Allah, yang tentu di balik itu ada kebaikan untuk kita. Kadang-kadang banyak orang protes, kalau bisa itu tidak mau menerima. Nerima itu hanya karena terpaksa, memang nggak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya. Sehingga kelihatannya nerima, tapi sebenarnya dia protes. Itu namanya tidak istislam, tidak ridho kepada ketentuan Allah.
Lah dua hal ini, ya, kalau menyatu di dalam diri seseorang, syariatnya bagus, ibadah fisiknya berjalan dengan baik, ya, patuh, dia juga dalam urusan berusaha menghindari hal-hal yang diharamkan Allah, juga berusaha secara maksimal. Berarti dia secara lahiriah dapat nikmat dari Allah berupa kesempurnaan menjalankan syariat. Di sisi lain, kalau ada orang diberi ujian, cobaan, kesulitan, kemudian ketika menerima, dia sadar penuh bahwa ujian itu memang diatur oleh Allah. Kemudian namanya manusia kadang-kadang ya kaget ya. Berpikir kok begini, tapi segera menyadari bahwa itu adalah ketentuan Allah dan kita sadar di balik itu pasti ada yang terbaik untuk kita. Itu namanya ridho dengan ketentuan Allah. Kalau dua hal ini menyatu dalam diri seseorang, itu sebenarnya nikmat yang terbaik.